Pemerintah Kota Jayapura Distrik Muaratami Kampung Sukomabo menggelar musyawarah rencana pembangunan Kampung Sukomabo tahun anggaran 2025 berlangsung di Balai Kampung Sukomabo Selasa 10 September 2024. Kepala Kampung Sukomabo Henok Malo mengatakan penyusunan program pembangunan Kampung Sukomabo diprioritaskan atas dasar kebutuhan masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia masyarakat Sukomabo. Henok Malo mengatakan musrembang yang digelar sehari di halaman kantor pemerintah Kampung Sukomabo untuk menyerap aspirasi serta menerima usulan-usulan pembangunan dari RT dan RW. Terdapat usulan program lanjutan dan program baru. Telah memerintahkan kepada aparat RT RW untuk melaksanakan pramusrembang pada hari Minggu tanggal 8 September yang lalu. Dan untuk itu hari ini kita puncaknya itu musrembang. Kegiatan ini berkaitan dengan kita merangkum aspirasi dari masyarakat di tingkat RT untuk rencana program pembangunan Kampung Sukomabo di tahun depan. Yang mana tadi sudah dilaporkan dari berbagai RT ada beberapa program-program yang lanjutan dan juga ada beberapa program baru. Program lanjutan diantaranya melanjutkan program teras rumah warga dan dapur, lampu jalan, sumur dan lain-lain, itu merupakan program lanjutan. Ada beberapa program baru diantaranya program pelatihan masyarakat, pelatihan pengembangan jurnalis di Kampung Sukomabo, ada pelatihan komputer, dan ada beberapa pelatihan lagi untuk di budaya untuk kita lakukan di tahun depan. Tentunya kami pemerintah Kampung Sukomabo sangat memberi perhatian pada program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya pengembangan life skill dari anak muda di Kampung Sukomabo. Mulai tahun depan kita akan galakkan pelatihan masyarakat. Seperti tadi saya sebutkan ada beberapa pelatihan komputer, pelatihan pengembangan jurnalis, dan pelatihan budaya diantaranya suling tambur, pelatihan meniup suling, dan beberapa kegiatan lain. Kegiatan fisik kami masih berkelanjutan, diantaranya rumah warga, jalan rabat, MCK, sumur, teras, dan lampu jalan, itu merupakan program lanjutan. Di bidang olahraga sendiri kami masih melanjutkan untuk pengembangan lapangan bola ke tahun depan. Tentunya tahap 2 ini kemarin kita sudah mengeluarkan dana dan tahun ini akan kita selesaikan penanaman rumput dan pembuatan lapangan bola. Pengembangannya akan di tahun depan. Untuk itu semua aspirasi yang tadi masyarakat sudah sampaikan akan kami tampung dan akan kami bawa ke dalam satu pembahasan bersama Bamuskam ketika nanti setelah pembuatan rancangan APBK sementara sudah jadi, kita akan bahas dengan Bamuskam. Tentunya menyesuaikan dengan besar dana Kampung Sukomabo di tahun yang akan datang. Sementara itu, Franciscus Esa selaku perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kota Jayapura mengapresiasi musrembang yang digelar pemerintah Kampung Sukomabo. Dihadiri masyarakat dari seluruh unsur untuk memberikan aspirasinya. Diungkapkan terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian dalam program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025, diantaranya sektor pendidikan dan kesehatan. Esa juga mengharapkan program ini harus menjadi prioritas pemerintah kampung dalam menjalankan pelayanannya kepada masyarakat. Untuk itu kami apresiasi atas nama pemerintah kota dan sebagai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang membidangi 14 kampung ini, kami apresiasi dukungan dari masyarakat, bahkan kepala pemerintahan kampung yang mendukung penuh jadwal musrembang. Dan hari ini banyak masyarakat dari semua elemen kelembagaan yang ada di kampung itu semua aktif untuk memberikan usul, masukan, saran. Dan yang paling tadi kami catat adalah di bidang pendidikan. Bidang pendidikan merupakan bagian yang tadi cukup banyak yang meresponi dan kemudian memberikan saran masukan terkait dengan anak-anak yang ada di Kampung Mabo. Kami juga dari pemerintah mengharapkan untuk kampung masyarakat atau masyarakat yang ada di Kampung Mabo itu anak-anaknya harus tercover di dalam dana pendidikan. Untuk itu pemerintah kampung nanti akan mencatat, mendata kerjasama dengan guru-guru sehingga
baik dari PAUD sampai dengan SMA dan perguruan tinggi, itu dia harus mesti catat benar-benar anak-anak yang memiliki KTP di Kampung Mabo, sehingga ada keberpihakan ke sana. Untuk itu kami harapkan kepada Bamuskam selaku perwakilan masyarakat nanti proaktif untuk cek kepada guru-guru untuk data-data. Karena kita lakukan sesuatu kan kita mengacu kepada data. Kemudian yang berikut terkait dengan kesehatan. Kesehatan merupakan bagian yang terpenting juga di dalam program itu untuk kalau bisa tidak ada stunting atau gizi buruk yang ada di kampung. Untuk itu selagi masih ada dana di kampung, mari kita lebih berpihak kepada bagian-bagian itu untuk kita identifikasikan lebih duluan. Jadi kalau ada ibu-ibu yang hamil di tahun berjalan, segera didata dan kemudian kerjasama dengan puskesmas untuk materi apa atau makanan apa yang kira-kira mereka sampaikan atau obat apa yang kira-kira mereka sampaikan untuk mendorong ibu itu untuk nanti pada waktu dia melahirkan anak itu mengalami sehat sehingga tidak mengalami stunting. Nah, bagian ini perlu untuk kader-kader yang sudah ditetapkan di kampung itu, mereka harus bekerja keras untuk tadi dari rumah ke rumah mereka cek data-data ibu hamil, kemudian koordinasikan dengan kepala puskesmas, kemudian datang kepada kepala kampung untuk koordinasikan. Kalau memang kurang dana, sampaikan kepada kepala kampung sehingga kepala kampung fasilitasi untuk kepala puskesmas untuk pengadaan obat ke apakah, sehingga pada waktu anak itu lahir gizinya bagus, otaknya bagus, sehingga ke depan itu sebagai anak-anak yang cerdas untuk membangun Kampung Mabo. Tim Liputan mengabarkan.